Oke, saya terpikir mau menjadi imam saat saya kelas 2 SD. Saya mau sambut komuni, cicip rasa hosti padahal belum komuni pertama. Anda tahu rasa penasaran itu ya? Siapa yang dulu pernah penasaran seperti itu waktu kecil? Ada? Apa rasanya itu roti-roti putih itu? Ada merasakan itu? Lalu saya maju ke depan sama mami saya. Lalu ketika mami saya sambut komuni, saya lompat, saya mau rebut dari tangan mami saya. Mami saya sio macan, jadi langsung ya. Jadi Romo langsung dikeplak, saya nangis dari depan altar sampai belakang. Lalu yang terjadi di kursi, saya menangis, saya lihat salib, saya bilang, Tuhan, tunggu waktunya. Kalau saya besar nanti, saya akan makan roti yang gede itu, dan saya akan minum dari cangkir emas itu. Sialnya Tuhan mendengarkan doa saya. Jadi sampai sekarang Romo misa terus setiap hari. Kalau ditanya mengapa, waktu kecil itu ketika saya beranjak remaja, saya capek bantu papi saya. Nggak berhenti-berhenti. Papi saya buka toko kelontong isinya macam-macam. Dan sebagai anak pertama laki-laki, saya diharapkan melanjutkan usaha papa. Tapi saya capek, saya nggak mau. Karena capek ya, ngitung nota, pulang sekolah ngitung nota, pulang sekolah ngitung nota. Wajah saya udah kayak Excel waktu itu. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke seminari saja. Karena saya punya cita-cita waktu masih kecil, saya ingat kembali, lalu saya tipu papi saya. Papi saya pai-pai, orang Buddha, jadi tidak tahu apa itu seminari. Saya berangkat saja ke Palembang untuk tes seminari, saya minta uang, saya bilang saya mau jalan-jalan papi. Dan papi saya kasih duit, lalu sampai dia tunggu, kok kamu gak daftar sekolah? Saya sudah sekolah papi, saya sudah diterima di seminari. Apa? Sekolah menari? Papi saya Buddha, gak tahu apa-apa. Jadi saya jelaskan, oh itu sekolah jadi pastor papi. Kamu mau jadi pastor? Itu kan tidak kawin itu kan? Waduh, dia bilang, iya pak, saya akan jadi pastor. Lalu papa saya bilang, nanti engkongmu bangun dari kuburan katanya. Karena kita orang Tionghoa, anak pertama laki-laki, cucu pertama pula, itu diharapkan membangkitkan keturunan. Iya toh? Nah, ada anak pertama di sini, anak sulung, angkat tangan, laki-laki anak sulung. Orang-orang pilihan ini, luar biasa ini. Iya, diharapkan membangkitkan keturunan bagi keluarganya, bukan? Begitu juga dengan Romo. Jadi, ya saya mengikhlaskan itu semua. Bahkan ketika saya sudah ditahbiskan pun, papi saya masih berusaha mencarikan istri untuk saya. Bayangkan ya. Karena papi saya nggak tahu. Dia dibaptis kilat, kursus kilat 3 bulan. Karena katekisnya tahu bahwa ini ayahnya Romo, maka belajar cukup 3 bulan. Jadi doanya sampai sekarang juga bulet-bulet ya. Waktu sebelum meninggal pun doa Bapa kami tidak lancar. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah engkau di antara wanita gitu. Enak sekali Bapak terpuji di antara wanita. Jadi papa saya dengan kesederhanaannya akhirnya mengikhlaskan Romo, singkat cerita. Ya, dan dia akhirnya mengatakan, oh iya, papi bangga anaknya jadi Romo. Wih, luar biasa. Papi saya ke surga hampir setahun yang lalu. Nanti September tanggal 7 peringatan setahun berpulangnya papi saya. Saya yakin dia sudah mendoakan saya di sana. Gitu ya. Itu jawaban panjang dari pertanyaan yang singkat.